Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara detik-detik waktu yang terus berlari tanpa menoleh, ada satu ruang yang sering kita abaikan. Ruang yang tidak bersuara, tidak berkilau, dan tidak menuntut apapun dari kita. Ia hadir saat malam mulai merunduk, ketika hiruk-pikuk dunia perlahan melemah, dan hati manusia akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas lebih jujur. Di sanalah, dalam hening yang sering kita anggap kosong, sebenarnya tersembunyi sebuah pintu rahasia. Pintu yang hanya bisa dibuka oleh jiwa yang bersedia diam, menunduk, dan mendengar. Malam bukan sekadar pergantian waktu. Ia adalah undangan. Undangan bagi hati yang lelah oleh siang, bagi jiwa yang penat oleh tuntutan, dan bagi batin yang terlalu lama terpisah dari sumber ketenangannya. Banyak orang mengira kesunyian adalah kehampaan, padahal bagi para pencari, kesunyian adalah ladang. Di sanalah benih kesadaran ditanam, dan di sanalah cahaya mulai berani menyentuh hati tanpa gangguan. Dalam keheningan malam itulah zikir menemukan rumahnya yang paling jujur. Zikir bukan sekadar rangkaian lafaz yang diulang, bukan pula ritual yang dikejar jumlahnya. Zikir adalah jalan sunyi. Jalan yang tidak ramai, tidak dipamerkan, dan tidak selalu dimengerti oleh mereka yang hanya memandang dengan mata luar. Ia adalah percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Percakapan yang tidak selalu berbentuk kata, tetapi hadir sebagai rasa, sebagai getaran, sebagai ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti tanpa sebab yang jelas. Banyak manusia berjalan jauh untuk mencari ketenangan. Mereka mengejarnya dalam harta, dalam pengakuan, dalam kesibukan yang tidak pernah benar-benar selesai. Namun semakin dikejar, ketenangan justru terasa semakin menjauh. Disinilah zikir hadir bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai kepulangan. Ia tidak membawa kita ke tempat baru, melainkan mengembalikan kita ke asal kesadaran yang selama ini tertutup oleh debu dunia. Zikir mengajak kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengingat kembali siapa diri kita sebenarnya. Jalan zikir adalah jalan yang sunyi karena ia tidak menjanjikan tepuk tangan. Ia tidak selalu menghasilkan perubahan yang langsung terlihat. Namun di dalam kesunyiannya, ia bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia membersihkan tanpa menyakiti, menenangkan tanpa memaksa, dan membimbing tanpa menggurui. Zikir mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan dicapai dengan kebisingan, melainkan dengan kehadiran. Hadir sepenuhnya, apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Mungkin ada kegelisahan yang selama ini sulit Anda jelaskan. Perasaan kosong di tengah kesibukan, rasa lelah yang tidak kunjung sembuh meski tubuh telah beristirahat. Kegelisahan itu bukan musuh. Ia adalah isyarat. Isyarat bahwa jiwa Anda sedang memanggil sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia. Dan seringkali, jawaban dari panggilan itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, mengingat Allah dengan hati yang hadir. Perjalanan ini bukan perjalanan cepat. Ia tidak menawarkan jalan pintas. Ia adalah perjalanan pulang yang ditempuh langkah demi langkah, dengan kesabaran dan kelembutan. Dalam seri kajian ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang zikir sebagai amalan, tetapi sebagai pengalaman hidup. Sebagai jalan yang membentuk cara kita bernapas, berpikir, memandang dunia, dan memaknai diri sendiri. Kita akan menyusuri bagaimana zikir perlahan membuka lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup, hingga hati kembali mengenal cahaya yang pernah dekat namun terlupakan. Jika Anda merasakan getaran kecil di dalam dada saat mendengarkan pengantar ini, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah bagian diri Anda yang sedang terbangun. Bagian yang rindu untuk kembali. Bagian yang lelah berpura-pura kuat. Izinkan diri Anda berjalan pelan dalam perjalanan ini. Tidak perlu tergesa. Tidak perlu merasa sudah siap sepenuhnya. Cukup hadir, dan biarkan zikir bekerja dengan caranya sendiri. Jika perjalanan ini terasa bermakna bagi Anda, saya mengundang Anda untuk menyimaknya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi,
dan membagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari ketenangan namun belum tahu kemana harus melangkah. Bisa jadi, melalui satu zikir yang Anda bagikan, ada hati lain yang akhirnya menemukan jalannya kembali kepada Allah. Dan kini, mari kita melangkah lebih dalam. Kita akan mulai dari rahasia pertama yang sering terlewat, kehadiran hati, bisikan cahaya yang tidak terlihat, namun mampu membuka jalan menuju surga dari dalam diri. Setelah kita melangkah memasuki keheningan dan membiarkan malam menjadi saksi awal perjalanan ini, kini kita tiba pada rahasia pertama zikir yang sering terlewat oleh banyak orang, kehadiran hati. Banyak manusia berzikir, namun tidak semua benar-benar hadir. Lidah bergerak, suara terdengar, tetapi hati berjalan ke tempat lain. Padahal zikir yang hidup bukan diukur dari banyaknya lafaz yang terucap, melainkan dari sejauh mana hati ikut pulang ke hadapan Allah. Kehadiran hati adalah saat seseorang berhenti sekadar mengingat dengan mulut, dan mulai mengingat dengan seluruh dirinya. Pada momen ini, zikir tidak lagi terasa seperti kewajiban yang dituntaskan, tetapi seperti perjumpaan yang dinanti. Ada perbedaan yang sangat halus namun menentukan. Zikir yang dilakukan tanpa kehadiran hanya meninggalkan gema suara. Namun zikir yang disertai kehadiran melahirkan getaran. Getaran yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa yang sedang membuka diri. Dalam keadaan hadir, sesuatu yang lembut mulai menyentuh batin. Ia tidak datang dengan kilat atau gemuruh. Ia hadir seperti cahaya pagi yang perlahan menyusup di balik tirai, tidak memaksa, tetapi pasti. Inilah yang sering disebut para pencari sebagai bisikan cahaya yang tak terlihat. Cahaya ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibicarakan dengan berlebihan. Ia bekerja dalam diam, membangunkan bagian diri yang selama ini tertidur oleh rutinitas dan tuntutan dunia. Ketika hati benar-benar hadir, zikir mulai mengubah suasana batin. Gelisah yang tadinya berisik menjadi pelan. Beban yang terasa berat seolah mulai terurai satu persatu. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara hati memandangnya berubah. Disinilah keajaiban zikir bekerja. Ia tidak selalu mengubah keadaan di luar, tetapi selalu mengubah ruang di dalam. Dan perubahan di dalam inilah yang menjadi pintu bagi ketenangan yang lebih dalam. Zikir yang hidup adalah zikir yang membuat seseorang merasa ditemani. Ada rasa tidak sendiri, meski duduk dalam sunyi. Ada perasaan diawasi dengan kasih, bukan dihakimi. Dalam getaran itu, seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Jarak yang selama ini terasa panjang bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati yang terlalu sibuk ke tempat lain. Dan ketika hati kembali hadir, jarak itu seakan lenyap tanpa perlu ditempuh. Pada titik ini, zikir berubah menjadi jalan pulang. Pulang dari keterpisahan batin. Pulang dari perasaan tercerai antara tubuh yang hidup di dunia dan jiwa yang rindu kepada Tuhannya. Pulang tidak selalu berarti kembali ke masa lalu atau menghapus luka-luka lama. Pulang berarti menerima keadaan diri apa adanya, lalu menghadirkannya sepenuhnya di hadapan Allah. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, tanpa tuntutan harus terlihat suci atau kuat. Banyak orang mengira surga adalah tujuan yang jauh. Sesuatu yang baru akan dirasakan kelak setelah kehidupan berakhir. Namun bagi mereka yang mulai memahami zikir dengan kehadiran hati, surga mulai menampakkan tanda-tandanya sejak di dunia. Surga bukan hanya tempat, tetapi keadaan hati. Keadaan ketika hati tersambung dengan Allah, merasa aman dalam ingatan kepadanya, dan tenang dalam penyerahan diri. Saat itulah, bahkan di tengah keterbatasan hidup, seseorang bisa merasakan keluasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Kehadiran hati membuat setiap lafaz zikir memiliki makna yang berbeda. Nama Allah tidak lagi terasa asing atau jauh. Ia menjadi dekat, hangat, dan menenangkan. Setiap sebutan terasa seperti undangan untuk kembali masuk ke ruang batin yang teduh. Dan semakin sering seseorang menghadirkan hatinya, semakin ia menyadari bahwa zikir bukanlah usaha untuk mendekati Allah, melainkan kesadaran bahwa Allah selalu dekat, dan kitalah yang perlu kembali sadar.
Disinilah rahasia pertama itu bekerja. Bukan teknik, bukan jumlah, bukan suara. Tetapi kehadiran. Hadir sepenuhnya dengan segala kekurangan dan kejujuran. Zikir yang seperti ini tidak selalu menghasilkan pengalaman yang dramatis. Kadang ia hanya menghadirkan rasa damai yang sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya bertahan. Ia menjadi fondasi yang kokoh, tempat seluruh perjalanan rohani berikutnya berdiri. Dan ketika kehadiran hati mulai terjaga, sesuatu yang lebih dalam akan terbuka. Zikir tidak lagi terpisah dari nafas, dari gerak tubuh, dari kehidupan sehari-hari. Ia mulai menyatu secara alami. Dari sinilah kita akan melangkah ke tahap berikutnya. Zikir yang mengalir bersama nafas, zikir yang menuntun hamba kembali tanpa suara, namun penuh cahaya. Ketika kehadiran hati mulai terjaga, zikir tidak lagi terasa sebagai aktivitas terpisah dari kehidupan. Ia perlahan menyatu dengan sesuatu yang paling dekat, paling setia, dan paling sering kita abaikan, nafas. Nafas adalah teman yang tidak pernah meninggalkan kita sejak pertama kali membuka mata di dunia hingga detik terakhir sebelum kembali. Namun jarang sekali manusia berhenti untuk menyadari bahwa di dalam tarikan dan hembusannya tersembunyi rahasia ilahi yang sangat dalam. Para arif menyebut nafas sebagai zikir tanpa suara. Ia tidak perlu dilafazkan, tidak perlu dipaksakan. Ia sudah berlangsung secara alami sebagai karunia Allah. Dalam setiap tarikan nafas, kehidupan dititipkan. Dalam setiap hembusan, beban dilepaskan. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya sebagai amanah, sebagai irama lembut yang menghubungkan tubuh dengan jiwa, disitulah zikir mulai berpindah dari lisan ke kesadaran yang lebih halus. Zikir nafas bukan tentang teknik rumit atau hitungan tertentu. Ia tentang kesadaran yang jujur. Kesadaran bahwa hidup ini sedang terjadi sekarang, pada detik ini, melalui nafas yang sedang mengalir. Ketika kesadaran itu hadir, dunia terasa melambat. Pikiran yang biasanya berlari ke masa lalu dan masa depan mulai diam. Hati diberi ruang untuk kembali merasakan kehadiran Allah tanpa perantara kata-kata. Dalam keadaan ini, zikir tidak lagi dicari, tetapi ditemukan. Ia ditemukan di sela-sela tarikan yang tenang, di dalam keheningan yang muncul tanpa dipaksa. Seseorang mulai merasakan bahwa dirinya sedang dipeluk oleh sesuatu yang lembut namun kuat. Bukan oleh dunia, bukan oleh manusia, tetapi oleh rahmat yang turun bersama setiap nafas. Inilah momen ketika zikir tidak lagi menjadi beban ibadah, tetapi menjadi penopang kehidupan batin. Seiring nafas menjadi pintu, nama-nama Allah mulai hadir sebagai kunci. Asmaul Husna bukan sekadar daftar nama yang dihafal, melainkan gelombang makna yang hidup. Setiap nama membawa cahaya dengan warna yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan jiwa yang memanggilnya. Ketika seseorang menyebut satu nama Allah dengan hati yang hadir, bukan hanya suara yang bergerak, tetapi seluruh jiwanya ikut bergetar. Ada nama yang terasa seperti pelukan, ada yang terasa seperti teguran lembut, dan ada yang hadir sebagai kekuatan yang menegakkan kembali hati yang hampir runtuh. Inilah rahasia yang sering tidak disadari, bukan kita yang memilih nama Allah, tetapi seringkali nama itulah yang memilih jiwa kita. Jiwa yang lelah akan dipanggil oleh kasih. Jiwa yang keras akan disentuh oleh keagungan. Jiwa yang gelisah akan ditenangkan oleh kedamaian. Zikir pada tahap ini tidak lagi dihitung dengan angka. Ia dirasakan dengan kepekaan. Seseorang mungkin hanya menyebut satu nama berulang kali, namun setiap pengulangan terasa berbeda. Ada kedalaman yang terus terbuka, lapisan demi lapisan. Disinilah zikir berubah dari rutinitas menjadi perjumpaan. Perjumpaan yang tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi selalu meninggalkan bekas di dalam. Ketika nafas dan nama bertemu, lahirlah getaran ilahi. Getaran ini bukan sensasi yang dicari-cari, melainkan dampak alami dari hati yang selaras. Tubuh menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hati lebih lembut. Dunia tidak serta-merta berubah, tetapi cara memandang dunia menjadi lebih bening.
Seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering hidup di luar dirinya, lupa bahwa kedamaian sejati selalu dimulai dari dalam. Zikir yang dirasakan, bukan dihitung, mengajarkan satu hal penting, kualitas lebih bermakna daripada kuantitas. Satu nafas yang disadari bisa lebih hidup daripada ribuan lafaz yang terucap tanpa kehadiran. Satu nama yang disebut dengan hati yang jujur bisa membuka pintu yang tidak terbuka oleh pengulangan yang kosong. Disinilah zikir menjadi jalan yang sangat personal. Setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri, setiap hati memiliki pintunya sendiri. Dan ketika zikir telah menyatu dengan nafas dan makna nama Allah mulai hidup di dalam diri, seseorang akan mulai merasakan perubahan yang lebih dalam. Ada dorongan alami untuk diam, untuk mendengarkan, untuk tidak selalu berbicara. Karena setelah nafas dan nama, zikir akan menuntun kita ke wilayah yang lebih halus lagi, keheningan, tempat bahasa langit mulai terdengar tanpa suara. Setelah zikir menyatu dengan nafas dan nama Allah mulai bergetar di dalam batin, akan tiba satu fase yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dikejar, dan tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Fase itu adalah keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Sunyi yang justru terasa lebih hidup daripada kebisingan dunia. Disinilah zikir perlahan berhenti dari bentuk, namun tetap berlangsung dalam kedalaman. Keheningan adalah bahasa langit yang paling jujur. Saat lisan terdiam, saat pikiran tidak lagi berisik, hati mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Bukan suara yang bergetar di telinga, melainkan isyarat yang menyentuh inti jiwa. Banyak pencari tersesat karena mengira bahwa diam berarti berhenti. Padahal, diam adalah bentuk zikir yang paling halus. Ia adalah penyerahan total, pengakuan bahwa tidak semua harus diucapkan. Dalam keheningan, seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak selalu hadir dalam gemuruh emosi atau pengalaman luar biasa. Seringkali dia hadir sebagai ketenangan yang tidak dramatis, sebagai rasa cukup yang sederhana. Saat itulah zikir tidak lagi berupa pengulangan, tetapi menjadi keadaan. Keadaan di mana hati merasa ditemani, dijaga, dan diterima apa adanya. Zikir dalam keheningan adalah zikir yang membiarkan Allah berbicara dengan caranya sendiri. Tidak ada permintaan, tidak ada tuntutan. Hanya kehadiran yang tulus. Di titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak perlu menjadi sempurna untuk mendekat. Justru dengan mengakui kerapuhan, pintu-pintu cahaya mulai terbuka satu persatu. Dan dari keheningan itulah, cinta ilahi mulai terasa dengan cara yang sangat lembut. Bukan cinta yang menggebu-gebu, tetapi cinta yang menenangkan. Cinta yang tidak menuntut perubahan seketika, tetapi menyembuhkan perlahan. Seperti embun yang turun di pagi hari, ia tidak membuat suara, tetapi menghidupkan. Cinta ini melembutkan hati yang keras oleh luka lama. Ia mencairkan penyesalan yang membeku. Ia tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk memulihkan. Banyak jiwa yang selama ini merasa jauh dari Allah bukan karena dosanya terlalu besar, tetapi karena ia merasa tidak layak dicintai. Padahal, rahasia terbesar dalam perjalanan ini adalah kenyataan bahwa Allah mencintai hamba yang kembali, meski dalam keadaan rapuh. Dalam pelukan cinta ini, zikir berubah menjadi tangisan yang tidak selalu keluar sebagai air mata. Kadang ia hadir sebagai rasa haru yang tiba-tiba, sebagai dada yang terasa lapang, sebagai napas yang terasa ringan. Jiwa yang selama ini memikul beban akhirnya diberi izin untuk meletakkannya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar. Keheningan dan cinta bekerja bersama untuk menyucikan. Bukan dengan cara memaksa, tetapi dengan mengundang. Dosa-dosa yang dulu terasa menakutkan mulai dilihat dengan jujur, tanpa lari, tanpa pembenaran. Bukan untuk membuat diri semakin terpuruk, tetapi untuk menyerahkannya sepenuhnya kepada Yang Maha Pengampun. Disinilah taubat tidak lagi menjadi ritual, melainkan gerakan alami jiwa yang ingin pulang. Semakin seseorang tenggelam dalam keheningan yang penuh cinta ini, semakin ia menyadari bahwa Allah tidak pernah menjauh.
Yang sering menjauh adalah perhatian kita. Kita terlalu sibuk menjadi sesuatu di mata dunia, hingga lupa menjadi hamba di hadapannya. Keheningan mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dari peran-peran itu dan kembali menjadi diri yang jujur. Dan ketika cinta telah membersihkan lapisan demi lapisan luka batin, akan muncul satu kesadaran baru, bahwa perjalanan zikir ini bukan tentang mencari pengalaman spiritual, melainkan tentang kembali ke fitrah. Kembali ke hati yang bersih, sederhana, dan penuh kepercayaan. Dari sinilah perjalanan akan berlanjut ke tahap berikutnya, ketika cinta yang telah menyembuhkan mulai mengubah cara kita memandang hidup, ujian, dan takdir sebagai bagian dari rencana kasih yang lebih luas. Dari keheningan yang penuh cinta, lahirlah sesuatu yang sangat halus namun mengubah segalanya, kesadaran. Kesadaran ini bukan sekadar tahu, tetapi terbangun. Seperti seseorang yang lama tertidur dalam kelalaian, lalu perlahan membuka mata dan menyadari di mana ia berada. Jiwa mulai melihat hidup dengan kejernihan baru. Apa yang dulu dianggap penting, kini terasa ringan. Apa yang dulu ditakuti, kini dipahami sebagai bagian dari perjalanan. Cahaya kesadaran ini tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, namun menetap. Ia membuat seseorang menyadari betapa sering ia hidup dalam reaksi, bukan dalam kesadaran. Betapa banyak keputusan yang diambil bukan karena keyakinan, tetapi karena dorongan ego dan ketakutan. Dan kesadaran ini tidak menghakimi. Ia hanya memperlihatkan kebenaran apa adanya, lalu memberi ruang untuk berubah. Seiring kesadaran bertumbuh, kesombongan mulai runtuh. Bukan kesombongan yang terlihat oleh orang lain, tetapi yang tersembunyi di dalam hati. Kesombongan merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling berhak. Di hadapan cahaya ilahi, semua itu perlahan luruh. Jiwa menyadari bahwa ia bukan pusat kehidupan, melainkan bagian kecil dari kehendak yang maha luas. Runtuhnya kesombongan ini bukan kehancuran yang menyakitkan, melainkan pembebasan. Bebas dari keharusan mengontrol segalanya. Bebas dari tekanan untuk selalu berhasil. Bebas dari ilusi bahwa kebahagiaan harus diperjuangkan dengan cara melawan arus takdir. Di titik ini, ketundukan lahir secara alami, bukan karena takut, tetapi karena memahami. Ketundukan bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang lahir dari pengakuan jujur bahwa manusia memiliki batas, sementara Allah tidak berbatas. Ketika jiwa tunduk, ia tidak lagi memberontak terhadap kenyataan. Ia berhenti bertanya, "Mengapa aku?" dan mulai bertanya, "Apa yang ingin engkau ajarkan?" Inilah perubahan besar dalam batin, dari melawan menjadi belajar, dari menuntut menjadi menerima. Dalam ketundukan, zikir tidak lagi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Hati tidak lagi sibuk memaksa doa-doanya agar dikabulkan sesuai keinginannya. Ia mulai percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah selalu lebih tepat, meski belum dipahami. Disinilah tawakal mulai berakar dengan kuat. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah tanpa kecemasan berlebih. Ia adalah puncak zikir batin, karena di dalamnya terkandung kepercayaan total. Kepercayaan bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Mengatur, dan Maha Menjaga, bahkan ketika hidup terasa tidak sesuai rencana. Orang yang bertawakal tidak lagi hidup dalam perlawanan terhadap takdir. Ia tidak membenci masa lalu, tidak memusuhi masa kini, dan tidak takut berlebihan terhadap masa depan. Ia menjalani hidup sebagai amanah, bukan sebagai beban. Setiap peristiwa diterima sebagai bagian dari dialog halus antara hamba dan Tuhannya. Hidup yang dilandasi tawakal terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati tidak lagi menanggungnya sendirian. Ada rasa ditemani yang konstan. Ada keyakinan bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia. Bahkan luka pun memiliki hikmah, bahkan kehilangan pun menyimpan rahmat yang belum terlihat. Dalam keadaan ini, zikir menjadi napas hidup. Tidak selalu diucapkan, tetapi selalu hadir. Dalam bekerja,
dalam diam, dalam kegagalan, dan dalam keberhasilan. Jiwa yang telah sadar, tunduk, dan bertawakal tidak lagi mencari pengakuan dunia. Ia cukup dengan ridha Allah, karena disitulah ketenangan sejati bersemayam. Dan dari tawakal inilah, perjalanan zikir akan memasuki tahap yang lebih matang. Tahap di mana hidup itu sendiri menjadi ibadah, dan setiap langkah, baik terang maupun gelap, dipahami sebagai bagian dari jalan pulang yang telah disiapkan dengan penuh kasih. Ketika kesadaran telah terbangun, ketundukan mengakar, dan tawakal menjadi napas batin, sesuatu yang sangat berharga mulai muncul dengan sendirinya, kejernihan hati. Hati yang jernih bukan hati yang bebas dari masalah, melainkan hati yang tidak lagi dikuasai oleh kabut batin. Kabut berupa prasangka, ketakutan, dan penilaian yang selama ini menutup pandangan jiwa perlahan terangkat, satu demi satu, tanpa paksaan. Kabut batin seringkali membuat manusia melihat hidup secara terpotong-potong. Satu peristiwa dinilai sebagai musibah, yang lain sebagai keberuntungan, tanpa memahami jalinan hikmah di baliknya. Namun ketika zikir telah memurnikan hati, cara pandang itu berubah. Jiwa mulai melihat keterhubungan. Apa yang terjadi hari ini dipahami sebagai kelanjutan dari apa yang dibentuk kemarin, dan persiapan untuk apa yang akan datang. Tidak ada lagi peristiwa yang berdiri sendiri tanpa makna. Kejernihan hati membuat seseorang melihat dengan cahaya, bukan dengan mata. Mata hanya menangkap bentuk, warna, dan gerak. Tetapi cahaya batin menangkap makna, pesan, dan arah. Dalam cahaya ini, seseorang tidak mudah terseret oleh emosi sesaat. Ia mampu berhenti sejenak, mendengar lebih dalam, dan merespons dengan kebijaksanaan. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia tidak lagi reaktif. Cahaya pemandu ini tidak datang sebagai visi luar biasa atau pengalaman mistis yang mencolok. Ia hadir sebagai intuisi yang lembut, sebagai bisikan yang menuntun untuk memilih jalan yang lebih jujur, lebih bersih, dan lebih beradab. Seringkali, cahaya ini bekerja dalam bentuk ketenangan saat harus memutuskan, atau kegelisahan halus saat akan melangkah ke arah yang keliru. Jiwa yang jernih belajar mempercayai isyarat-isyarat ini. Dari kejernihan ini pula lahir empati yang tulus. Bukan empati yang dibuat-buat, melainkan kemampuan untuk melihat manusia lain sebagai sesama peziarah. Seseorang tidak lagi mudah menghakimi, karena ia menyadari betapa panjang dan berliku perjalanan jiwa setiap orang. Kesalahan orang lain tidak langsung memancing amarah, tetapi memunculkan doa. Keberhasilan orang lain tidak menimbulkan iri, tetapi rasa syukur dan pelajaran. Ketenangan menjadi ciri lain dari hati yang jernih. Bukan ketenangan yang pasif, tetapi ketenangan yang kokoh. Dalam badai kehidupan, ia tetap berguncang, namun tidak hancur. Dalam kegembiraan, ia tetap bersyukur tanpa larut berlebihan. Ketenangan ini membuat seseorang hadir sepenuhnya di setiap momen, tanpa dikuasai penyesalan masa lalu atau kecemasan masa depan. Dari ketenangan dan empati, kebijaksanaan tumbuh. Kebijaksanaan bukan sekadar pengetahuan, melainkan kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Kebijaksanaan ini adalah buah langsung dari zikir yang telah membersihkan hati dari dorongan ego yang berlebihan. Dalam keadaan inilah, seseorang mulai merasakan bahwa surga tidak hanya menunggu di akhirat, tetapi jejaknya sudah bisa dirasakan di dunia. Bukan dalam bentuk kemewahan atau kesenangan lahiriah, melainkan sebagai kedamaian yang menetap. Sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Sebagai kebahagiaan sederhana saat bangun pagi dengan hati yang lapang. Surga yang terasa di dunia ini bukan tujuan akhir, tetapi penegasan bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar. Ia menjadi bekal untuk melangkah lebih jauh, bukan alasan untuk berhenti. Jiwa yang jernih memahami bahwa kejernihan adalah amanah. Ia harus dijaga dengan terus merawat zikir, kejujuran, dan kerendahan hati. Dan dari cahaya pemandu inilah, perjalanan akan menuju puncaknya.
Puncak di mana hidup sepenuhnya dipersembahkan sebagai pengabdian, dan zikir tidak lagi menjadi aktivitas khusus, melainkan cara berada di dunia. Di sanalah akhir dari perjalanan ini akan menemukan maknanya yang paling dalam, pulang dengan tenang, dalam ridha, dan dalam cinta. Pada titik ini, perjalanan zikir tidak lagi terasa seperti sebuah proses yang harus ditempuh, melainkan keadaan jiwa yang telah menetap. Zikir tidak lagi dicari dalam waktu-waktu tertentu, karena ia telah menyatu dengan hidup itu sendiri. Ia hadir saat bangun tidur, dalam langkah-langkah kecil keseharian, dalam diam, dalam kerja, bahkan dalam kelelahan. Zikir telah menjadi nafas hidup, bukan karena terus diucapkan, tetapi karena kesadaran kepada Allah tidak pernah benar-benar pergi. Inilah puncak dari perjalanan batin, ketika seseorang tidak lagi merasa sedang berzikir, tetapi hidupnya itu sendiri adalah zikir. Setiap tarikan nafas terasa sebagai anugerah. Setiap hembusan nafas terasa sebagai penyerahan. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, antara doa dan realitas. Semuanya menyatu dalam satu kesadaran sederhana. Aku berada di hadapan Allah, dan Allah bersamaku. Ketika zikir telah menjadi nafas, ketakutan terhadap kematian pun perlahan berubah. Kematian tidak lagi dipandang sebagai akhir yang menakutkan, melainkan sebagai peralihan lembut. Bukan loncatan ke tempat asing, tetapi langkah pulang menuju zat yang selama ini disapa dalam diam. Jiwa yang terbiasa hidup dalam zikir akan mengenali kematian bukan sebagai kehilangan, tetapi sebagai perjumpaan. Para arif mengatakan, siapa yang hidup dalam zikir, ia akan mati dalam zikir. Dan siapa yang mati dalam zikir, ia akan dibangkitkan dengan cahaya. Cahaya kesadaran, cahaya keimanan, cahaya yang telah ia rawat sejak di dunia. Tidak ada kepanikan, tidak ada keterkejutan. Karena jiwa itu telah lama belajar melepaskan, menyerahkan, dan percaya. Pada saat nafas terakhir tiba, zikir tidak lagi membutuhkan lafaz. Ia hadir sebagai keadaan total. Hati yang tenang, jiwa yang ridho, dan kesadaran yang utuh bahwa tidak ada satu pun perjalanan yang sia-sia. Luka, tangisan, kegagalan, penantian panjang, semuanya kini tampak sebagai bagian dari pendidikan cinta ilahi yang sangat teliti. Dan di hadapan jiwa seperti ini, surga bukan lagi sekadar janji. Ia terasa dekat. Bahkan jejaknya telah dirasakan sejak di dunia, dalam bentuk ketenangan, kejernihan, dan rasa cukup yang tidak tergoyahkan. Surga tidak lagi dibayangkan sebagai tempat jauh yang abstrak, tetapi sebagai kelanjutan alami dari hubungan yang telah terjalin lama antara hamba dan Tuhannya. Namun perjalanan ini tidak berhenti di sini. Zikir sebagai nafas keabadian bukanlah titik akhir, melainkan pintu yang terus terbuka. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperdalam kehadiran. Setiap momen adalah undangan untuk kembali sadar. Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu suci. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran untuk kembali, lagi dan lagi. Maka jika setelah mendengar perjalanan ini, hatimu terasa tenang, atau justru tersentuh oleh rasa rindu yang tak terjelaskan, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Panggilan untuk melanjutkan perjalanan rohani dengan caramu sendiri, di ritmemu sendiri, dalam sunyi yang jujur. Tidak perlu jauh-jauh. Jalan itu selalu dimulai dari hati yang mau hadir. Biarkan zikir menemanimu dalam kesibukan. Biarkan ia menjadi sahabat dalam sepi. Biarkan ia menuntunmu saat gelap dan mengingatkanmu saat terang. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukanlah pengalaman spiritual yang tinggi, melainkan kepulangan yang tenang. Pulang sebagai hamba. Pulang dengan hati yang bersih. Pulang dengan cinta yang utuh. Dan semoga, ketika suatu hari nafas ini benar-benar berhenti, zikir yang telah kita rawat akan menyambut kita sebagai cahaya. Cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya yang berkata, engkau telah sampai. Semoga perjalanan ini tidak berhenti di sini, tetapi terus hidup di dalam hatimu, dalam diam, dalam doa, dan dalam setiap nafas yang masih Allah titipkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.